Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehatapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Nah ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Tokoh masyarakat, RT/RW, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan Presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang agar tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Nah, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamata seluruh dunia lihat itu juga lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya kepada Bapak, dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua, dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ, posisinya netralitas Bapak. Terima kasih. Memang tadi disampaikan oleh Bapak cukup banyak, Pak, ya. Tadi sampai temuan Bapak sampai 200. Dan dalam hal ini kami pun akan terus mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam untuk perubahan. Teman-teman, kita melihat pernyataan yang disampaikan dalam cuplikan video ini bahwa ikan busuk itu ya dimulai dari kepalanya. Ini sangat mendalam sekali ya kalimat ini dan pernyataan ini, teman-teman. Artinya ya, dalam satu institusi atau dalam satu organisasi besar ya, bahwa kebusukan-kebusukan itu terjadi adalah dimulai dari pimpinan ya, dimulai dari kepalanya. Maka kalau kepalanya sudah ada yang busuk ya, maka percayalah bahwa sampai bawahannya juga akan melakukan hal yang demikian. Kalau pemimpinnya ya punya
kejahatan-kejahatan. Kalau pemimpinnya tidak beres, kepalanya tidak beres, maka sampai jajarannya ke bawah-bawahannya juga akan ikut serta tidak beres. Nah, ini adalah melambangkan situasi ya yang sedang kita alami saat ini, teman-teman, terkait ya negeri kita saat ini yang sedang diombang-ambingkan dengan situasi-situasi atau sistem pemerintah yang sudah tidak lagi karu-karuan. Teman-teman, kita lihat bahwa banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan terjadi di antara pemerintah ya, dan juga di antara para pejabat. Kita melihat korupsi ya, korupsi di mana-mana. Sepertinya rasa-rasanya pihak pejabat, pihak pemerintah ini, mereka sedang berlomba-lomba siapa yang paling tinggi yang mengkorupsikan uang rakyat atau uang negara. Jadi kita rakyat biasa, kita rakyat sipil, rakyat kecil, kita mau mengharapkan apa dari pemerintah ini kalau ya pemerintah hanya ya menjajah rakyatnya sendiri secara tidak langsung. Ini sangat dan sungguh kejam sekali, teman-teman. Teman-teman, kita melihat apa yang menjadi tanggapan atau komentar teman-teman kita di sini. Dikatakan bahwa bagiku hanya PDIP yang tetap konsisten di dalam menjaga peradaban, moral dan etika dalam menjalankan demokrasi di NKRI ini. Jadi kita lihat bahwa itu menurut ya pandangan seseorang, teman-teman ya. Ini bukan secara umum. Ini adalah pandangan setiap orang, pasti punya ya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat dari sudut pada pandang kita juga, bahwa dari dulu PDIP memang punya konsisten ya dalam menjaga peradaban moral dan etika dalam menjalankan demokrasinya di NKRI ini ya. Tapi kita juga perlu mempertanyakan pihak PDIP juga dalam hal ini terkait kegaduhan ya. Kegaduhannya apa, teman-teman? Ya, yang sedang viral di media sosial adalah terkait isu dugaan ijazah mantan presiden ke-7 ya. Tapi kenapa ya PDIP sebelumnya tidak memeriksa atau memang tidak tahu ya dokumen Pak mantan presiden ini ya, hingga saat ini sangat dipersoalkan, dipermasalahkan. Nah, jadi ini adalah rakyat juga ada yang berkomentar-komentar mengatakan bahwa itu kenapa ya dulunya PDIP meloloskan berkas-berkas itu. Tentu juga waktu mendaftar di PDIP ya mantan presiden ini pasti juga yang memperoleh berkas atau dokumennya, kenapa tidak diperiksa, kenapa tidak diverifikasi dulu. Nah, jadi itu pertanyaan pernyataan yang dilemparkan oleh rakyat kepada partai PDIP akhir-akhir ini. Sampai kapanpun ya grup kelompok Mulyono akan berbuat kecurangan dan berbuat kerusakan di negeri ini. Mahkamah Konstitusi harus berani melakukan ya diskualifikasi ya siapapun dia bila melakukan kecurangan atau pelanggaran hukum seperti ini, harus hukum diberlakukan ya, harus ditindak secara tegas. Jangan lalu kejahatan-kejahatan seperti itu dibiarkan begitu saja, teman-teman, tanpa ada imbasnya, tanpa ada risikonya yang harus dia tanggung ya. Karena bukan ya hanya di situ saja yang kita pikirkan, tetapi kita memikirkan jauh lebih ya ke depan ya. Jangan kemudian ada orang yang melakukan hal yang sama di kemudian hari ya. Jangan hanya rentang waktu saja, tidak lama, dan kita lihat ada berita yang melakukan kasus yang sama. Itu yang kita harus antisipasi mulai dari sekarang. Kenapa rakyat begitu memprotes sekali ya, mengkritik sekali bila ada kejanggalan yang terjadi di antara pemerintah, di pihak pemerintah? Maka rakyat tidak tinggal diam dalam hal itu. Rakyat harus berani bersuara ya, karena kita juga sebagai warga rakyat Indonesia, kita punya hak dan kebebasan untuk berpendapat selagi hal itu adalah ya tidak merugikan orang lain ya, dan tidak menghina martabat orang lain. Kita bebas untuk memberikan pendapat ya. Kita sudah dijamin itu, teman-teman. Kita lihat bahwa saya tidak berpihak kepada partai apapun dan siapapun di sini ya.
Tapi kalau demokrasi diacak-acak semua lembaga yang berwenang, harus ya rakyat turun tangan untuk mengatasinya. Ya, rakyat jangan dipandangkan seperti sembako, ya. Jangan diperdagangkan seperti sembako, ya. Itu sangat keterlaluan sekali. Para pejabat, para pemerintah kalau memiliki sikap seperti itu kepada rakyatnya sendiri. Yang seolah-olah rakyat ini dibagaikan seperti sembako yang mudah untuk diperdagangkan, mudah untuk diperjualbelikan. Ini sangat disayangkan kalau seperti itu. Walaupun itu tidak begitu tujuannya secara tidak langsung, teman-teman. Tapi kita lihat bahwa ya permainan-permainan seperti itu, ya kita paham bahwa pemerintah ini pasti punya kepentingan-kepentingan politik, ya. Pasti tidak mungkin ya seorang itu berdiri atau menjadi calon dewan, menjadi calon pejabat, bupati, gubernur kalau bukan didasarkan atas kepentingan politik. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu, tetapi sudah mendapatkan, memperoleh, sudah menjadi terpilih. Lalu kalian jangan memperlakukan rakyat kalian seperti sembako untuk diperdagangkan. Itu yang disampaikan dan diperingatkan keras oleh rakyat di sini. Karena pemerintah juga tanpa rakyat kalian tidak ada apa-apanya. Kalian tidak ada ya berada di kursi yang nyaman dan di ruangan yang ber-AC yang dingin itu tanpa rakyat kalian ini. Jadi kalian harus menghargai pendapat rakyat. Pemerintah harus menghargai aspirasi rakyat. Pemerintah harus menerima kritik dari rakyat, ya. Juga kita mengerti bahwa pemerintah adalah juga manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Dan itu gunanya rakyat mengingatkan bahwa kalian salah, mengingatkan kalian sudah melanggar ini. Ya, kalian sudah tidak lagi seperti janji-janji yang kalian sampaikan dulu, dan harus ada diskusi bersama dan diluruskan kembali. Itu yang lebih bagus dan lebih baik. Jadi itu teman-teman, bagi yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan komentar, silakan teman-teman. Ya, kita saling diskusi bersama dalam ruangan cuplikan video ini. Salam untuk perubahan.